Jadi serat itu masuk ke keluarga karbohidrat, tetapi karbohidrat yang tidak diserap oleh usus, tidak diserap, tidak diambil oleh tubuh. Jadi karbohidrat itu ada yang simpleks itu nggak usah dicerna, sudah bisa langsung diserap, misalnya gula, madu, gitu ya. Ada karbohidrat kompleks itu pati, contohnya nasi, mie, bihun, roti, kentang, ubi, singkong, itu karbohidrat kompleks, itu bisa diserap oleh tubuh. Ada kelompok karbohidrat yang tidak bisa diserap, yaitu serat. Nah, serat itu ada di mana? Ya, tadi sudah saya sebutkan, serat itu ada di sayur, buah, kacang-kacangan, tergantung berapa banyaknya, tergantung sumber bahan makanannya. Nah, serat itu karena tidak diserap oleh usus, sehingga setelah makanan lain itu diserap, dia akan dibawa keluar. Dia akan keluar menjadi kotoran, gitu. Jadi untuk buang air besar yang punya bentuk, ya harus cukup serat. Sebenarnya kalau bicara detoksifikasi itu ada dua hal. Di dalam tubuh sendiri, tubuh itu secara alami melakukan detoksifikasi untuk tubuh sendiri dengan enzim-enzimnya, dengan metabolismenya. Jadi hal-hal yang di tubuh yang nggak diperlukan itu secara otomatis dikeluarkan oleh tubuh melalui buang air kecil dan melalui buang air besar. Dan di dalam metabolisme itu sudah ada sendiri, di dalam sel ada metabolisme untuk menghilangkan hal-hal yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Nah, kalau kita bicara mengenai detoksifikasi yang dari luar, itu biasanya lebih serius. Misalnya, kalau terjadi keracunan, kemudian orang harus dibawa ke IGD, itu dilakukan detoksifikasi. Nah kemudian, tapi kalau yang diharapkan adalah supaya badan kita itu tidak menimbun zat-zat yang tidak sehat, ya kalau itu terjadinya di usus, yaitu kita harus cukup mengonsumsi serat supaya tidak terjadi penimbunan di usus, karena penimbunan itu akan menyebabkan usus menjadi tidak sehat. Ya, jadi dengan konsumsi serat yang cukup, jadi saluran cerna kita diharapkan akan sehat, karena selain serat itu untuk tujuan untuk buang air besar dan membawa zat-zat yang tidak diperlukan itu untuk keluar, serat itu juga menjadi makanan dari kuman sehat di dalam usus, yaitu probiotik. Mungkin di sini teman-teman juga sudah sering dengar ya namanya probiotik ya. Probiotik itu adalah bakteri yang menguntungkan yang ada di usus untuk menjaga kesehatan usus. Nah, kalau ada bakteri baik tetapi nggak ada makanan, nah bakterinya hidupnya nggak akan cukup lama. Makanannya bakteri baik itu adalah serat yang disebut serat prebiotik. Nah, itu ada di dalam serat-serat yang kita konsumsi, termasuk sayur, buah, dan sumber makanan lain yang mengandung serat, gitu. Jadi serat itu sangat bermanfaat. Selain itu, serat itu juga punya manfaat ya, selain tadi untuk membuang kotoran-kotoran, juga dengan adanya serat, kita juga makan akan lebih kenyang. Karena kalau kita makan nggak ada serat yang kita konsumsi, berarti kan kita akan kenyang dengan karbo, dengan lauk, ya. Nah, itu semuanya kalori-kalori tinggi. Misalnya kalau kita makan mie ayam, ini paling gampang deh. Makan mie ayam, jarang kan mie ayam ada sayurnya. Mie ayam itu sering kali utuh satu mangkuk, isinya mie dan lauknya ayam. Terus sayurnya cuma 2 lembar atau 3 lembar gitu ya, kayak lengkap aja, kayak manis aja. Nah, itu juga menyebabkan kita juga mengonsumsi kalorinya jadi lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Karena ingat tadi gambar piring, separuh adalah karbo dan lauk, sedangkan separuh piring adalah sayur dan buah. Itu sebabnya harus kembali ke makan sehat supaya tubuh kita juga sehat. Nah,
Dengan makan cukup serat, kita lebih kenyang, jadi kalori yang dikonsumsi nggak berlebihan. Terus yang kedua, dengan adanya serat, makanan yang dicerna atau digiling di usus itu akan lebih tercampur. Nah, sehingga pada waktu dikeluarkan dari lambung dan akan diserap oleh usus, jumlahnya tidak sangat banyak. Akibatnya apa? Akibatnya kalori tidak naik tinggi atau gula darah tidak naik tinggi, termasuk lemak-lemakan juga tidak diserap untuk naik tinggi gitu ya. Jadi lebih terjaga. Nah, ini penting banget buat yang diabetes. Yang diabetes harus banget makan serat supaya yaitu terkendali kadar gula darahnya. Buat yang kolesterol tinggi ya ini juga penting gitu. Sebenarnya secara alami tubuh kita melakukan detoksifikasi itu kalau kita bicara secara medis ya. Jadi kalau tidak ada keluhan biasanya kita juga tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi pencegahan untuk kesehatan tadi itu makan harus teratur, jumlahnya harus tercukupi, dan jangan lupa melakukan aktivitas fisik dan olahraga itu sangat sehat. Kalau misalnya kapan sih saya perlu detoksifikasi, kalau nggak ada apa-apa tubuh secara otomatis sudah melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada keracunan atau keracunan yang berbahaya dibawa ke IGD, pasti di IGD udah dijelaskan ini harus detoksifikasi misalnya gitu. Nah, itu memang masalah pencernaan, tetapi kalau tidak bisa buang angin, bisa berbagai hal penyebabnya ya. Ususnya males, misalnya kurang gerak, itu juga bisa bikin ususnya malas. Misalnya orang kedinginan saja itu juga bisa ususnya jadi males, jadi nggak bisa buang angin gitu ya. Berbagai hal ya, tapi sebenarnya buang angin itu sebenarnya adalah satu tanda usus yang aktif, dan kita sehat kalau usus kita aktif, dan kalau usus kita aktif artinya kita juga sehat. Jadi pada waktu usus malas bergerak atau bahkan berhenti bergerak, wah itu gawat sekali, karena di hal-hal di kedokteran itu usus yang berhenti penyebabnya bisa sumbatan yang sangat besar, pada tumor, pada kanker ya. Ada juga penyebabnya adalah gangguan keseimbangan elektrolit atau garam-garam tubuh. Nah, kapan ini terjadi? Kalau kanker udah tahu ya, kalau misalnya ada pemicu timbulnya kanker. Nah, tapi di kanker usus besar juga bisa dicegah dengan konsumsi serat yang cukup. Dalam hal ini anjurannya adalah makan sayur, makan buah, makan yang lengkap gitu ya. Nah, kalau pada suatu saat kita tidak bisa mencukupi kebutuhan serat kita, misalnya diundang makan terus nggak ada sayur dan kita nggak ada kesempatan untuk pesen sayur misalnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Terus kita gimana? Bisa juga kita mengonsumsi suplemen serat. Nah, itu kita bisa memanfaatkan suplemen serat di saat-saat seperti itu. Tapi sebagai dokter saya tidak menganjurkan nggak doyan serat, nggak doyan sayur nggak apa-apa. Sekarang ada suplemen serat. Bukan begitu cara menggunakan suplemen serat. Tapi caranya adalah kalau di saat-saat kita pergi misalnya traveling, nah itu boleh tuh bawa bekal bekal ya, maksudnya bawa tuh serat. Supaya apa? Kalau lagi traveling kan nggak selalu kita dapat makanan yang sesuai dengan gizi seimbang tadi. Nah, boleh tuh dimanfaatkan misalnya seperti itu. Sebenarnya kalau keluhan awal ya seperti itu, tapi kalau jangka panjang tidak cukup serat ya bisa timbul sampai tumor, keganasan atau kanker. Atau jangka panjang misalnya kekurangan salah satu vitamin dan mineral, tapi itu biasanya
dirasakannya itu tidak dalam waktu dekat gitu. Jadi sebelum itu muncul, biasanya muncul adalah sembelit dulu yang nomor satu. Sudah jelas yang paling kelihatan gitu. Dan itu sangat mengganggu sebenarnya. Sarapan itu ada pedomannya. Jadi yang disebut sarapan itu adalah makan pagi sebelum jam 9. Jadi kalau orang berangkat dari kantor sampai kantor jam setengah 9, kemudian setengah 10 sarapan, itu sudah bukan sarapan. Sarapan itu makan pagi sebelum jam 9, dan makannya itu anjuran sehatnya adalah makan lengkap seperti tadi yang piring itu. Mungkin nggak bisa langsung bangun tidur terus makan selengkap itu. Mungkin bangun tidur, terutama untuk yang suka beribadah pagi ya, bangun tidur, minum susu, terus beribadah, terus berolahraga sedikit, baru sarapan. Nah, baru berangkat kantor. Itu yang ideal bisa seperti itu. Atau kalau yang ibadahnya tidak pagi, bangun tidur, minum air hangat, terus mandi, habis mandi kan sudah aktif tuh ususnya, karena semuanya juga sudah aktif karena udah mandi, jadi sudah diaktifkan. Jadi setelah mandi bisa sarapan. Sarapan yang baik adalah lengkap gizi. Kenapa? Supaya tercukupi semua kebutuhan gizi, tercukupi dari karbohidrat, protein, serat dari sayur dan buah. Nah, kalau makannya misalnya sarapannya hanya misalnya telur saja, nah itu sebetulnya tidak tercukupi. Itu hanya mencukupi kebutuhan protein saja, tidak ada kalori yang didapat. Nah, kalau tidak ada kalori, bagaimana telur satu butir hanya memenuhi protein, sedangkan kalori kita juga butuh. Yang terjadi, si telur itu ya dipakai buat kalori, ya dipakai buat sumber protein, ya jadinya berebutan, nggak cukup. Nah itu salah satu contoh mengenai sarapan. Jadi sarapan harus lengkap. Oh iya, jadi GERD itu kalau penyebabnya adalah sakit mah atau gangguan kesehatan lambung ya, ada beberapa makanan yang memang tidak dianjurkan, misalnya pedas, kopi, terutama kopi berkafein ya, terus es itu juga memperparah keluhan lambung. Terus makanan lain misalnya minuman jahe itu juga suka tajam di lambung. Tapi kalau penyebabnya adalah klep dari lambung, nah ini mesti harus konsultasi dengan dokter untuk pengobatan selanjutnya gitu. Jadi untuk pencegahan makanan-makanan tadi sebaiknya dicermati lagi apakah terkonsumsi. Kadang-kadang saya nggak mau mengkonsumsi makanan yang menyebabkan luka lambung, tapi ternyata minuman sesuatu yang mengandung jahe atau minuman di dalam botol yang mengandung, atau minuman yang ternyata ada kopinya, ya itu bisa menyebabkan iritasi itu kayak luka ringan pada permukaan lambung ya. Nah itu memperparah GERD-nya. Selain itu juga nggak cuma makanan ya, untuk penderita GERD yang sedang kambuh sebaiknya kalau habis makan nggak langsung tidur, atau kalau tiduran jangan berbaring rata tapi kepalanya harus lebih tinggi, dan jangan habis makan terus tidur rata. Wah, nanti GERD-nya langsung kambuh gitu. Oh iya, minum air putih yang tidak cukup. Sebenarnya tidak hanya air putih ya, tidak harus air putih, tetapi bisa air putih, bisa susu, bisa sup, bisa minuman lain, misalnya minum teh, itu juga termasuk dalam konsumsi air. Nah, harus cukup. Taunya cukup bagaimana? Taunya cukup dari buang air kecil kita. Kalau warnanya kuning terang, itu airnya konsumsi cairan kita cukup. Dan satu lagi, ini akibat dan tanda.
yaitu buang air besar yang keras itu tandanya tidak cukup air. Jadi buang air besarnya keras itu adalah satu tanda dan keluhan gitu. Termasuk yaitu sembelit itu jadinya. Jadi penting banget ya konsumsi air putih ini untuk melancarkan pencernaan ya, Dok? Oh iya, tapi sebenarnya tidak hanya melancarkan pencernaan, karena metabolisme tubuh kita itu berlangsung dengan sehat kalau kita cukup air. Bahkan dari penelitian yang sudah cukup lama, mungkin sekitar 10 tahun lalu itu sudah disimpulkan bahwa kalau kekurangan air atau dehidrasi itu menyebabkan gangguan konsentrasi, sampai ke gangguan konsentrasi segala. Selain gangguan kesehatan ya. Oh, ini gampang banget. Yaitu makan teratur, makan berdasarkan pola makan gizi seimbang, yaitu makan sehari 3 kali, selingan 2-3 kali. Artinya setiap 3 jam makan. Nah, ini penting, sangat menguntungkan buat orang yang sakit GERD, karena dengan makan teratur 3 jam sekali, jadi makan tidak pernah kelaparan. Kalau kelaparan, lambung bisa lecet. Nah, itu kambuh lagi. Terus makan tiap 3 jam kan nggak perlu makan banyak, karena 3 jam lagi makan, 3 jam lagi makan. Jadi konsumsi makannya tidak perlu volume yang besar, jadi dengan volume yang secukupnya, atau ya nggak kecil juga. Kalau kecil banget nanti nggak kenyang. Nah, itu lambung menjadi nyaman karena cukup sesuai untuk makan untuk 3 jam saja. Nah, itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada GERD gitu.